Bab 4, Pancasila sebagai ideologi negara. Di sini kita akan membahas mengapa Pancasila menjadi ideologi negara. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara ada 4. Yang pertama, ideologi, yang idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi ideologi itu adalah ilmu pengetahuan tentang gagasan atau cita-cita. Kemudian ada Destat de Treyki, ideologi sebagai science of ideas, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Kemudian ada Machiavelli, yaitu pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi seperti agama, kekuasaan, dan dominasi. Kemudian ada Karl Marx, yaitu ideologi tidak timbul sebagai penemuan yang memutar balik realita dan juga tidak sebagai hasil dari realitas yang secara objektif gelar atau kabur yang menipu kesadaran pasif. Kemudian ideologi berdasarkan Martin Siregar, yaitu ideologi adalah sekumpulan kepercayaan dan penolakan yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang bernilai yang dirancang untuk melayani dasar-dasar permanen yang bersifat relatif bagi sekelompok orang. Kemudian menurut Alvin Goldner, ideologi merupakan sesuatu yang muncul dari suatu cara baru dalam wacana politis. Kemunculan ideologi itu tidak hanya dihubungkan dengan revolusi komunikasi, tetapi juga dihubungkan dengan revolusi industri yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme. Kemudian Paul Hirsch, ideologi di dalam kalkulasi dan konteks politik. Hirsch menegaskan bahwa ideologi merupakan suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politisi. Ideologi di dunia ada 4. Yang pertama, Marxisme, Leninisme. Yang kedua, liberalisme. Yang ketiga, sosialisme. Dan yang keempat adalah kapitalisme. Kemudian, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satunya tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia lebih saling terbuka. Ada beberapa fase-fase globalisasi. Yang pertama, fase embrio. Yang kedua, fase pertumbuhan. Yang ketiga, fase take off. Yang keempat, fase perjuangan. Yang kelima, fase ketidakpastian. Dan yang terakhir yaitu fase kebudayaan global. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Adapun unsur-unsur yang memengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, unsur ateisme terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme yang bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga yaitu kapitalisme, di mana memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara yang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Jadi Pancasila sebagai ideologi juga menghadapi tantangan dari sikap dan perilaku kehidupan yang menyimpang dari norma-norma masyarakat umum. Tantangan itu meliputi antara lain terorisme dan narkoba. Yang kedua yaitu penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Magnus Suseno menegaskan bahwa pelaksanaan ideologi Pancasila bagi penyelenggara negara merupakan suatu orientasi kehidupan konstitusional. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, kesediaan untuk saling menghargai dalam kasan masing-masing. Yang kedua yaitu aktualisasi 5 sila Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Pada sila pertama, untuk menjamin tidak adanya diskriminasi atas dasar agama, sehingga negara harus menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Yang sila kedua menjadi operasional dalam jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia, karena hal itu merupakan tolak ukur keberadaban sehingga suatu bangsa dapat terjamin. Yang ketiga yaitu pada sila ketiga menegaskan bahwa rasa cinta pada bangsa Indonesia tidak dilakukan dengan menutup diri dan menolak mereka yang di luar Indonesia. Sila keempat yaitu
berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Pada sila kelima, pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap minoritas dan kelompok-kelompok lemah yang perlu dihapus di bumi Indonesia. Selanjutnya, sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa pada tahun 1945 sampai 1960. Tahun 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Pada Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, diawali dengan keluarnya TEP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Presiden Habibie. Pada masa Presiden Habibie, Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian, Presiden Abdurrahman Wahid. Di masa ini yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Pada Presiden Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang SISDIKNAS nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila, sehingga mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pada Presiden SBY, Presiden menandatangani Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Pada sila pertama, dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Pada Pancasila kedua, dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan tidak bersikap sewenang-wenangnya. Pada sila ketiga, dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. Pada sila keempat, dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam pengambilan keputusan. Pada Pancasila yang kelima, tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, dan tidak menyolok atau berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Bintang diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Rantai diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Pohon beringin mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. Banteng mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Padi dan kapas tidak menyalahgunakan kekuasaan atau abuse of power untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperhatikan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, beliau memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme dalam konsep Nasakom. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TEP MPR nomor 2 1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi semua organisasi politik atau Orpol dan organisasi masyarakat atau Ormas. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang memengaruhi tantangan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternalnya, pertarungan ideologis antara negara superpower, antara negara Amerika Serikat dan Uni Soviet
tahun 1945 sampai 1990. Kemudian menguatnya isu kebudayaan global dan meningkatnya kebutuhan dunia sehingga akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi. Adapun faktor internalnya sebagai berikut. Yang pertama, pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Selanjutnya, penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Ketidakpercayaan terhadap parpol atau partai politik juga berdampak terhadap ideologi negara. Hakikat Pancasila sebagai ideologi negara ada tiga, yaitu dimensi realitas, dimensi idealitas, dan dimensi fleksibilitas. Kemudian urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran ideologi negara itu bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ideologi negara sebagai penuntun warga negara. Artinya, setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada perspektif moral. Yang kedua yaitu ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Demikianlah hal-hal yang dapat saya jelaskan pada bab 4 ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.